Proyek pembangunan Bank Gen Plasma Nutfah Padi dan Seed Center di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi yang berlokasi di Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat diduga syarat penyimpangan. Berdasarkan hasil investigasi Perak TV di lapangan, beberapa dugaan penyimpangan pada proyek di BB Padi tersebut, diantaranya yang pertama terkait K3 yaitu kesehatan dan keselamatan kerja tidak diterapkan secara maksimal kepada para pekerja proyek. Kedua, nilai upah kerja tidak sesuai dengan standar gaji atau upah minimum kabupaten. Ketiga, pembayaran upah kerja pun kerap meleset dari perjanjian waktu pembayarannya. Seperti dikeluhkan oleh para pekerja bangunan ini saat diwawancarai Perak TV di lokasi proyek tersebut belum lama ini. Bapak ini udah gajian belum, Pak? Belum, udah 2 minggu nih, mau ke 3 minggu ini nih. Belum gajian. Perjanjiannya berapa minggu gajian, Pak? 2 minggu sekali sih, waktu saya mau kerja mah ke sini. Tapi kenyataannya mah enggak. Itu sudah 3 minggu belum Iya, gajian. safety aja nggak dikasih saya nih. Beli sendiri dari rumah. Perjanjian kan 2 minggu, pas gajian bayar semua 2 minggu. Ya enggak, seminggu bayarannya, yang kadang-kadang dikasih pinjaman. Jadi selalu ada gantungan. Iya, tadinya gantungannya kesepakatan 3 hari, sekarang udah 2 minggu. Yang di rumah aja udah kelabakan ya. Jadi kerjanya agak males belum, Pak? Ya begitulah, Sungkan. tergantung uangnya, di mana ada kesemangatan kerja. Coba kalau seminggu sekali gajiannya mah, saya juga kerja semangat. Udah 1 bulan. Nah, selama bekerja di sini, Pak, nggak dikasih keselamatan kerja, Pak? Belum ada. Belum ada. Oh, belum dikasih ya? Dari semenjak kerja belum, Pak? Oh, dari semenjak kerja belum ya? Nah, untuk Bapak sendiri nih, gajinya berapa sih, Pak? Per harinya? Tukang 120. Tukang 120. Helper, kenek 100.000. Itu untuk Sampai jam 9 hitungannya 2 kali. untuk pembayarannya itu lancar apa gimana, Pak? Untuk pembayaran baru 1 kali. 1 kali pembayaran, Pak. Oh, baru 1 kali pembayaran. Kali pembayaran kerja udah 2 minggu lebih. Oh, siap. Berarti dari pertama kerja sampai sekarang belum dikasih APD-nya ya? Belum. Selain itu, pengadaan sumber daya proyek mulai dari pengadaan material, peralatan dan tenaga kerja hingga selaku pelaksana proyeknya pun diduga dikontraktualkan kepada pihak ketiga atau oleh beberapa pihak subkontraktor. Sementara proyek tersebut bersumber dana dari anggaran pendapatan belanja negara APBN tahun anggaran tahun 2023 sampai tahun 2024 dengan nilai kontraknya cukup fantastis, yakni senilai Rp73.303.290.000 dan terpampang jelas di papan informasi proyek bahwa selaku penyedia jasa atau kontraktornya adalah PT Himindo Citra Mandiri, konsultan manajemen Ciria Expertindo Konsultan, dan bagian konstruksi PT Gapseri Mitra Kreasi. Menyikapi persoalan tersebut, Kurniawan selaku pimpinan proyek dari PT Himindo Citra Mandiri saat diwawancarai Perak TV pada Jumat tanggal 8 Desember tahun 2023 di lokasi proyek menyatakan proyek yang dibiayai negara tidak boleh dikontraktualkan kepada pihak ketiga atau subkontraktor. Namun dia berdalih bahwa ada para pihak ketiga yang disebut-sebut sebagai subkontraktor dalam pekerjaan proyek ini. Itu bukan subkontraktor tapi hanya mandor. Karena mandor itu bukan pekerja tapi juga pemodal untuk membiayai belanja material, bayar upah pekerja dan membiayai pembangunannya yang selanjutnya dibayar olehnya selaku pihak kedua dari leading sektor negara yang membiayai proyek ini. Menanggapi keterangan Kurniawan tersebut, tentunya biaya pembangunan proyek ini ada dana talang dulu dari para mandor tersebut. Ketika disinggung soal nilai upah para pekerja proyeknya, Kurniawan menjelaskan bahwa upah tukang itu Rp130.000 per hari. Untuk upah kenek selisih Rp10-20.000 dari upah tukang dan soal waktu pembayarannya tergantung kesepakatan antara mandor dan pekerja. Karena yang mengelola pengupahan adalah mandor. Kurniawan berdalih lagi menurutnya soal K3 itu pihaknya sudah maksimal. Namun ia malah menyalahkan para pekerja bahwa alat-alat pelindung diri untuk keselamatan sudah dibelikan, tapi selalu hilang oleh para pekerja itu sendiri. Ini proyek pembangunan apa, Pak? Membangun apa sih, Pak? Apa ya? Ya bangun tadi ya. Seperti yang udah ya
seperti apa ya? Yang di sana kan udah ada tuh sebenarnya. Terus di sini kan yang lebih modern lagi gitu. Intinya bangunan kantor atau gudang atau apa? Gudang Kantor juga. penelitian tanaman padi bukan? Untuk tanaman padi ya penelitiannya. Untuk anggarannya nih Pak, berapa nominalnya Pak? Itu ada kan di papan proyek itu. Oh itu ya, kalau nggak salah 72 miliar Pak ya. Nah proyek nilainya yang besar ini Pak dikerjakan oleh PT apa saja sih? Ada itu kan di Ada 3 PT kalau nggak salah di sana. yang satunya itu lainnya konsultan. Oh iya, adalah ya di papan Ada di proyek itu ya. Abang bisa lihat di sana. Siap Pak. Nah masih seputar proyek Pak, saya kan sering kesini Pak ya. Saya lihat kan itu sepertinya rawan safety-nya itu rawan Pak, jarang sepertinya. Ada sedikit sih yang safety ya. Nah, tapi tidak semua kayak itu. Kenapa Pak alasannya Pak tidak safety semua tuh pekerja itu Pak? Makanya pekerjaannya kan kota ganti ya, ada yang pulang udah waktunya pulang, udah berapa bulan nggak pulang gitu kan. Nanti saya coba tekanin lagi lah sama pekerja. Ya kan, kalaupun pulang kan kalau safety itu alat safety tidak dibawa kan. Biasa tukang itu ya nggak tahu pada kemana itu. Gitu kan, padahal kita udah kasih. Totalnya berapa sih pegawai ini? Kurang lebih 70 ada. 70-an ya Pak ya. Nah informasi juga ini dikerjakan oleh beberapa pemborong Pak, disebutkan traktorkan. Sebenarnya nggak disubkan ya, itu mandor ya, karena semuanya materialnya dari kita. Material dari Memang kita ada dari lingkungan ya, kalau misalnya mau dapat ya silakannya suplai material dengan yang borong gitu kan, mandornya kan. Mandor atau yang borong kerjaan, misalnya ada di sini tuh ada Asri namanya itu, ada Pak Haji apa gitu kan, pemborong pekerjaan itu kan. Mandor. Oh mandor itu Pak, bukan disebutkan traktor kan, bukan? Kebanyakan material dari kantor. Dari Cuma kalau yang material alam ya kan, ya kita masih bisa suplai ya. Kan Pak? Enggak ya Pak ya. Nah, berarti murni semua oleh PT Mandor ya. PT Himindo ya, PT Himindo ya. Berarti tentunya gaji, terus Ya itu kan berdasarkan pekerjaan, ya kan. kalau tukang gajinya berapa sih Pak itu Pak? Wah itu dari mandornya itu saya nggak tahu ya. Enggak, maksudnya kan Bapak sebagai kontraktornya lah PT ya Pak ya. Kalau bawa-bawa saya nggak. Berarti Bapak bagian apa nih mengurus ini? Bagian apa saja nih? Ya saya semuanya. Semua berarti mengetahui dong untuk gaji. Ya kalau gaji kan dari mandor ya, kita kan berdasarkan progres saja. Ya instruksi Bapak ke mandor berapa kira-kira untuk gaji tukang sama kenek Pak? Ya kalau tukang lah standar 130 gitu ya. Kalau tukang Pak ya. Kalau untuk kenek Pak kan ada kenek juga ya. Kurang lebih ya, beda 10.000 20.000. Iya. Kalau tukang 130 berarti kenek bisa 120 Pak ya. Ya bisa 100. Tergantung lah dia kenaikan baru ajaran apa gimana kan. Untuk sistem gaji pembayarannya per bulan atau gimana Pak? Ya biasanya mandornya bisa ada per bulan apa per 2 minggu bisa. Ya soalnya kan tadi saya tanya-tanya ke kerja, perjanjiannya itu 2 minggu sekali Pak dibayar ya gaji. Sementara tadi ada yang mengeluh lagi nih. Kenapa? Oh suka ada gantungan ketika udah 2 minggu pas gajian bayar seminggu gitu Pak. Gimana itu Pak menurut Bapak? Ya itu kuasanya mandornya. Oh, berarti Bapak nggak ada kewenangan ke situ? Nggak ada. Udah berapa bulan sih Pak? Jalan 4 ya? Jalan 3 atau jalan 4? 4 bulan itu sampai 300 hari ya Pak? Selama. Nama ini Pak, nama direkturnya siapa ya Pak? Untuk nama direktur PT. Kalau Bapak kan menkonnya Pak ya? Saya nggak bisa kasih tahu ya. Oh siap. Sorry ya. Saya cuma nanya Pak. Bukan langsung berkenapa gimana. Ya berarti kan kalau
proyek pemerintah ini kan yang biaya negara ya notabene. Berarti tidak boleh disubkontraktor kan Pak ya? Tidak boleh Pak ya. Kalau memang Apalagi dipindah tangan kan nggak boleh kan? adapun Ya, itu yang kita jaga. adapun itu ada yang kerjasama itu mandor, Bro. Kita langsung mandor. Mandor itu membawa modal nggak tuh Pak? Ya, Kalau mandor? bawa modal ya, kita kan mesti harus kejar target juga. Kalau mandor, kan mandor pekerja Bapak juga. Iya, ya mereka kan material dari kita upah kan dia handle dulu kan, selama dia punya progres. Oh, berarti dia belanja dulu sendiri material itu. Bisa, ada yang begitu, ada yang dari kantor. Iya, soalnya kan faktanya saya tanya-tanya tuh, mereka memodal sendiri beli material dulu nanti Oh, dibayarin sama pihak Bapak begitu. betul, ada yang seperti itu. Kalau misalnya material alam gitu kan, kita material alam ya dekat sini lah. Iya, ya terus alat berat juga katanya modal dulu nurunin alat Iya, berat. karena itu Pak. kan kerjaan galian kan kerjaan mandor. Ya kita ngitung dari progresnya dia gali udah berapa. Dapat. Untuk bayar kuli juga ditalangin dulu begitu. Mandor kan begitu. Oh. Kirain mandor ngelamar ke Bapak kerja mau jadi mandor, Di harian gitu, ya enggak. gaji sehari berapa? Enggak begitu Pak. Itu mandor itu harus bawa modal untuk belanja material. Kalau butuh alat berat Bapak, dia modal dulu alat berat. Berarti yang begitu bukan namanya subkon Pak ya? Adapun pihak pertama dalam proyek ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat dengan nomor kontrak garing nomor paket HK0201-CB124-PS-15-2023, jangka waktu pelaksanaan 300 hari kalender dan waktu pelaksanaan tanggal 10 Agustus tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni tahun 2024. Dari Subang, Jawa Barat, Hendra Galang, Perak TV melaporkan.